Strategi tata letak. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian tata letak. Di era modern saat ini, persaingan menjadi permasalahan utama pada perusahaan. Hal ini, perusahaan harus melakukan perubahan agar memenangkan persaingan global. Salah satu hal yang diperlukan adalah fleksibilitas perencanaan tata letak perusahaan. Dengan tata letak yang baik akan berpengaruh terhadap penurunan biaya, waktu produksi, peningkatan kualitas produk, serta kemampuan perusahaan dalam melakukan perubahan sesuai tuntutan pasar global. Nah, apa yang dimaksud dengan tata letak? Secara singkat, tata letak atau layout merupakan susunan departemen, tempat kerja, serta peralatan-peralatan perusahaan. Tata letak juga dapat diartikan sebagai bagian dari desain, seperti sketsa bangunan yang digambar oleh seorang arsitek. Sedangkan tata letak perusahaan atau tata letak fasilitas memiliki arti yaitu tata cara dalam mengatur fasilitas-fasilitas perusahaan guna menunjang kelancaran proses produksi. Peraturan fasilitas ini akan memanfaatkan luas ruangan untuk penempatan fasilitas produksi seperti mesin-mesin, penyimpanan material, serta fasilitas perusahaan yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan strategi tata letak. Secara umum, tujuan dari strategi tata letak adalah mendapatkan susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas-fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan adanya susunan tata letak yang optimal, maka diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar. Secara rinci, tujuan strategi tata letak mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu pertama, meminimalisir biaya material handling dengan mengurangi jarak perpindahan barang dan material. Yang kedua, terdapat ruang gerak untuk pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan lainnya. Yang ketiga, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk keselamatan dan keamanan pekerja. Yang keempat, menciptakan dan menghasilkan produk yang sesuai standar. Yang kelima, melakukan pengawasan dan mengontrol para pekerja dan material atau barang dalam melakukan pekerjaan. Yang keenam, meminimalisir biaya produksi melalui efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang terakhir, mengoptimalkan dalam penggunaan peralatan dan fasilitas dalam kegiatan operasi. Bahasan selanjutnya adalah prinsip penyusunan tata letak. Terdapat 6 prinsip yang digunakan dalam penyusunan tata letak. Yang pertama, Principle of Overall Integration. Untuk menghasilkan koneksi yang harmonis serta tata letak yang baik dan benar, yaitu dengan melakukan integrasi tenaga kerja, bahan, mesin, peralatan, dan perlengkapan, serta semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu unit organisasi yang besar. Yang kedua, Principle of Minimum Distance Movement. Prinsip ini menerapkan jarak tempuh yang pendek, seperti pergerakan tenaga kerja, bahan, barang jadi, dan setengah jadi dapat dihemat dengan mengurangi jarak perpindahan dengan seminimum mungkin. Yang ketiga, Principle of Workflow. Prinsip ini menerapkan cara kerja yang cepat dan lancar tanpa adanya halangan dalam pergerakan bahan, barang, peralatan, serta perlengkapan. Hal ini akan membuat tata letak yang baik dan benar. Yang keempat, Principle of Maximum Space Utilization. Prinsip tata letak yang baik dan benar pada prinsip ini yaitu ruangan yang tersedia telah dipergunakan secara efektif dan efisien baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima, Principle of Satisfaction and Safety. Prinsip tata letak yang baik dan benar pada prinsip ini yaitu membuat rasa puas akan keselamatan dan memberikan rasa aman dengan tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Yang keenam, Principle of Flexibility. Prinsip penyusunan tata letak pada prinsip ini yaitu dapat melakukan penyesuaian akibat perubahan dalam hal pengeluaran yang dihasilkan sehingga dapat meminimalisasikan biaya operasi produksi. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis tata letak. Yang pertama, tata letak berdasarkan produk. Tata letak berdasarkan produk merupakan jenis tata letak yang berkaitan dengan proses produksi. Jenis tata letak ini
diusahakan untuk memanfaatkan secara maksimal atas kinerja karyawan dan kinerja mesin-mesin produksi yang berulang dan berkelanjutan. Yang kedua, tata letak berdasarkan proses. Jenis tata letak ini berkaitan dengan proses produksi yang memiliki produk yang bervariasi, tetapi jumlah produknya sedikit. Yang ketiga, tata letak posisi tetap. Tata letak ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki proyek besar dan memerlukan tempat untuk penyimpanan, seperti gudang dan alat transportasi. Yang keempat, tata letak grup teknologi. Tata letak jenis ini yaitu mengelompokkan produk atau jenis komponen yang dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses karena setiap produk cenderung memiliki proses yang sama. Yang kelima, tata letak kantor. Untuk perusahaan berjalan dengan lancar, diperlukan tata letak kantor yang sesuai dengan perlengkapan pekerja serta penempatan pekerja yang nyaman agar informasi berjalan dengan lancar. Yang keenam, tata letak retail. Tata letak jenis ini diperlukan untuk memberikan tanggapan bagi perilaku konsumen, maka perlengkapan seperti rak-rak dialokasikan dengan benar. Yang ketujuh, tata letak gudang. Tata letak ini diperlukan untuk perpaduan antara ruang bahan baku dengan penanganan bahan baku, serta peralatan lain yang sekiranya untuk disimpan. Yang kedelapan, tata letak seluler. Tata letak ini yaitu mengkombinasikan tata letak proses yang fleksibel dengan tata letak produk yang efisien dengan menerangkan keterbatasan tata letak proses dan mengeksploitasi kelebihan tata letak produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan tata letak dalam bidang manufaktur. Tata letak yang ideal bergantung pada faktor yang pertama yaitu jenis produk, merupakan jenis produk serta kualitas produk. Produk yang diproduksi harus terpenuhi pesanan dan untuk persediaan. Produk yang dihasilkan harus memiliki penanganan khusus seperti daya tahan terhadap produk, baik daya tahan kerusakan maupun kebusukan, dan mengukur bahan baku untuk produksi. Yang kedua, jenis produksi. Proses produksi seperti teknologi yang digunakan untuk produksi, jenis bahan baku, sarana penyediaan jasa, dan persyaratan proses mengenai jumlah operasi dan interaksi antar departemen dan pusat kerja. Yang ketiga, pertimbangan ergonisme. Hal ini memastikan untuk keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan dan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pertimbangan ekonomis. Yang kelima, ketersediaan ruangan dalam fasilitas. Tersedianya ruangan untuk fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan. 9. Pengaturan tata letak yang efektivitas dalam kegiatan produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, penanganan material dalam perencanaan tata letak. Gerakan material harus diusahakan seminimal mungkin karena gerakan yang material memiliki keterkaitan dengan biaya penanganan material dan berpengaruh pada biaya produksi. Pergerakan manusia yang bekerja juga harus diusahakan seefisien mungkin. Hal ini akan menghemat tenaga dan waktu proses. Utilitas ruangan. Perencanaan tata letak harus memperhatikan utilitas ruangan dan energi karena memungkinkan untuk mengembangkan peralatan dan perlengkapan. Dengan bertambahnya harga tanah, maka cenderung untuk aliran proses material secara vertikal menjadi lebih dalam meningkatkan utilitas ruangan. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan. Pemeliharaan ini dimaksud untuk memelihara mesin-mesin dan peralatan yang berpengaruh terhadap kualitas produk. Persediaan ruangan pemeliharaan sangat dibutuhkan. Yang keempat yaitu orientasi produk. Dalam perencanaan, tata letak jenis produk sangat berpengaruh. Apabila produk memiliki ukuran yang cukup besar atau dalam penanganannya memerlukan perhatian khusus, maka tata letak produk diusahakan tidak dipindah-pindah. Sebaliknya, apabila produk memiliki ukuran yang kecil dan mudah diangkut, maka akan lebih ekonomis dengan produksi dalam tata letak berdasarkan proses. Diperlukan pemisahan tata letak mesin atau peralatan dengan kegiatan proses produksi lain. Misalnya, produk yang memiliki nilai tinggi, produk yang dirahasiakan pembuatannya, dan lain sebagainya.
Yang kelima, kelonggaran gerak. Dalam perencanaan, tata letak harus memperhatikan karyawan atau seseorang untuk merasakan kelonggaran gerak. Kelonggaran gerak merupakan kebebasan tersendiri bagi karyawan. Hal ini meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi kecelakaan kerja. Keenam, perubahan produk atau desain produk. Untuk perusahaan yang memiliki jenis produk berubah-ubah atau desainnya yang berubah-ubah, maka tata letak mesin harus fleksibel dalam mengatasi perubahan. Tata letak berdasarkan fungsi atau proses harus efisien. Faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan layout adalah furnitur kantor atau toko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Kursi. Pada zaman modern saat ini, kursi memiliki bentuk yang berbagai macam aktivitas untuk menyesuaikan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, kursi sekretaris berbeda dengan kursi pelanggan karena dengan kondisi pekerjaan yang berbeda, kursi yang disesuaikan dengan mudah agar mendapatkan posisi yang nyaman. Yang kedua, meja biasanya untuk keperluan kantor. Meja yang diperlukan selalu berkaitan dengan pengaturan kabel komputer, telepon, dan peralatan kantor lainnya. Meja harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan agar terkesan nyaman dan rapi. Yang ketiga, filing cabinet. Untuk filing cabinet digunakan pada area kantor yang para pegawainya menyukai lemari multifungsi yang dapat menyimpan arsip manual dan elektronis. Lemari biasanya disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Biasanya lemari yang digunakan tidak terlalu besar karena memakan tempat. Yang keempat, lemari penyimpanan. Lemari ini biasanya untuk menyimpan dokumen-dokumen manual dan penting. Dokumen tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang menggunakan ukuran A4, A3, folio, dan memiliki ketebalan yang tidak sama. Hal ini membuat para pegawai kesulitan dalam menyimpan dokumen tersebut. Maka perusahaan harus melakukan standarisasi form yang diterapkan sehingga pegawai yang mudah dalam mengelola dokumennya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat strategi tata letak. Nah, tata letak yang terencana dengan baik itu nantinya akan memberikan sejumlah manfaat bagi suatu perusahaan. Nah, yang pertama, manfaatnya itu meningkatkan jumlah produksi. Jadi, tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan kelancaran pada proses produksi, yang akhirnya akan memberikan output yang lebih besar dengan biaya yang sama atau bahkan biaya yang lebih kecil, serta jam tenaga kerja dan jam kerja mesin yang lebih kecil juga. Kemudian untuk manfaat yang kedua adalah mengurangi waktu tunggu. Nah, tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan juga waktu antara satu mesin dengan mesin yang lainnya atau antara departemen satu dengan departemen yang lainnya. Nah, keseimbangan ini akan mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu antara mesin satu dengan mesin yang lainnya. Manfaat yang ketiga adalah membantu proses pemindahan bahan. Nah, pada sebagian besar proses produksi, yang paling sering dipindahkan itu adalah bahan bakunya, dibandingkan dengan tenaga kerja, mesin, ataupun peralatan produksi yang lainnya. Jadi, tata letak yang tepat akan sangat membantu dalam proses pemindahan ini. Nah, yang keempat itu penghematan penggunaan ruangan. Jadi, terjadinya penumpukan material dalam proses produksi dan juga jarak antara masing-masing mesin yang terlalu berlebihan akan menambah luas bangunan yang dibutuhkan. Jadi, perlu adanya perencanaan tata letak yang baik sehingga kita bisa menghemat penggunaan ruangan. Kemudian manfaat yang kelima adalah efisiensi penggunaan fasilitas. Nah, suatu fasilitas pabrik yang terencana dengan baik dapat menciptakan pendayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, mesin, maupun peralatan produksi lain secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat yang keenam adalah mempersingkat waktu proses produksi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memperpendek jarak antar mesin atau antar operasi dan mengurangi penumpukan bahan atau waktu tunggu dalam proses produksi itu sendiri. Untuk manfaat yang ketujuh, itu meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Nah, pengaturan fasilitas pabrik yang baik akan dapat menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang rapi, nyaman, dan juga aman, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja juga bisa ditingkatkan.
Nah, untuk manfaat yang terakhir itu mengurangi kekacauan dalam proses produksi. Banyaknya material yang menunggu, gerakan yang tidak perlu, ataupun perpotongan dari aliran proses produksi akibat tata letak yang kurang efisien atau tepat, itu akan berpotensi menyebabkan kekacauan dalam proses produksi. Demikian pemaparan materi terkait strategi tata letak dari kami. Kami kelompok 6 memohon maaf apabila terdapat kekurangan tertentu dalam video ini. Sekian dari kami dan terima kasih.